Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hingga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang hill climbing algorithm. Jadi sama seperti materi sebelumnya, yaitu si greedy algorithm. Jadi si hill climbing algorithm ini termasuk dalam kelompok algoritma heuristik. Jadi hill climbing ini contoh dari algoritma heuristik selain si greedy algorithm. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang lalu, jadi klasifikasi algoritma heuristik ada 3, yaitu yang pertama adalah konstruktif, kemudian pencarian lokal atau local search, kemudian yang ketiga adalah meta heuristik. Kemarin yang greedy algorithm termasuk dalam yang konstruktif. Kemudian saya review sedikit tentang pencarian lokal. Jadi yang pertama di sini dimulai dari solusi awal yang visible. Jadi kalau kemarin konstruktif kan kita mulai dari himpunan kosong, jadi solusinya tidak ada. Jadi artinya solusinya di situ adalah invisible. Tapi di sini kita punya solusi awal dan solusi awalnya di situ harus visible. Maksud visible di sini adalah layak, yang berarti adalah dia harus memenuhi semua kendala atau batasan yang ada. Kemudian yang kedua di sini kita punya iteratif mengoptimalkan solusi dengan cara memodifikasinya. Jadi nanti akan ada proses iterasi, kemudian kita akan memiliki solusi baru dengan cara kita memperolehnya adalah dilakukan modifikasi dari solusi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan berhenti proses iterasi tersebut ketika tidak ditemukan solusi yang lebih baik. Jadi tidak ada solusi yang lebih baik dari solusi yang sebelumnya di situ atau solusi yang kita dapatkan dulu. Ini yang disebut sebagai optimum lokal. Jadi kita tidak bisa menemukan solusi yang lebih baik gitu. Oke, kemudian di sini contohnya adalah hill climbing. Tadi saya katakan bahwa hill climbing di sini termasuk dalam kategori algoritma heuristik, namun di sini dia terklasifikasi masuk di pencarian lokal atau local search. Sebelum saya membahas tentang hill climbing algorithm, saya ingin menekankan pada beberapa kata kunci ya. Jadi pencarian lokal atau local search itu adalah kata kunci dari si hill climbing algorithm. Jadi pencarian lokal erat dengan hubungannya dengan optimum lokal atau juga ketertanggaan. Jadi persekitaran. Jadi kalau ini misalkan kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, di sini 3 dimensi. Jadi di sini adalah ruang solusinya. Kemudian di sini adalah kualitas dari fungsi tujuan. Jadi misalkan fungsi tujuannya maksimumkan atau meminimumkan. Di sini adalah solusinya atau ruang solusi. Kemudian di sini adalah misalkan solusi kita saat ini. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau gambarnya di zoom lebih dikit, ini ada titik-titik hijau di sini. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang dimaksud dengan pencarian lokal. Jadi dia itu hanya bisa mencari solusi di persekitarannya saja. Jadi ini persekitaran dari solusi saat ini. Jadi yang ini tidak bisa dicari yang jauh-jauh di sini. Padahal kan ada kemungkinan bahwa solusi optimalnya ada di sebelah sini misalkan. Tapi biasanya dia hanya bisa mencari di persekitarannya saja. Jadinya dinamakan nanti ujung-ujungnya si algoritma itu adalah terjebak di optimum lokal. Jadi dia terjebak di optimum lokal. Padahal ada kemungkinan si optimalnya itu ada di sini. Gitu. Kalau misalkan kita gambar dengan grafik lainnya, ini adalah misalkan adalah state space-nya, atau di sini adalah ruang solusinya, di sini sama fungsi objektifnya. Ini kalau di sini misalkan adalah fungsi tujuannya memaksimumkan, ya, dimemaksimumkan ya. Jadi kalau maksimumkan semakin dia nilai fungsi tujuannya semakin besar atau di sini semakin tinggi, berarti itu adalah semakin bagus. Jadi biasanya kalau misalkan adalah ketika solusinya di sini fungsi tujuannya segini. Ketika kita punya solusi ini ternyata fungsi tujuannya seperti ini. Ini biasanya berupa iterasi ya, gambaran dari iterasi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan global maksimum. Karena dia adalah yang paling baik dari rentang antara di sini sampai di akhir.
Jadi yang di sini kan kita punya ada naik turun di sini, dan yang paling tinggi adalah di sini. Ini yang dinamakan dengan global maksimum atau optimum global. Jadi ada kata kunci juga optimum lokal. Yang optimum lokal adalah seperti ini. Nah, ini adalah optimum lokal. Di sini adalah optimum lokal. Jadi biasanya pencarian lokal di situ dia akan terjebak di sini. Jadi ini namanya adalah terjebak di optimum lokal karena dia tidak bisa menemukan solusi optimumnya. Padahal di sini ada yang lebih tinggi lagi. Kemudian ini adalah gambaran dari algoritma si pencarian lokal itu sendiri, atau misalkan nanti adalah hill climbing tadi. Jadi dia kalau dia di sini adalah menaiki ya, hill itu kan berarti memanjati bukit ya, hill climbing di sini. Jadi misalkan solusi kita saat ini, dia akan mencari solusi yang lebih baik dengan harapan dia akan bisa meraih di sini. Ini adalah hill climbing. Jadi dia akan mencari solusi-solusi, diharapkan dia akan mencari dan mendapatkan solusi yang lebih baik. Di sini adalah yang nilai fungsi tujuannya lebih besar. Tapi ternyata ada kemungkinan bahwa di sini adalah bukan yang optimum karena ada yang lebih tinggi lagi. Ini yang dimaksud dengan global maksimum. Apakah ini optimum? Belum tentu optimum juga. Karena ada kemungkinan bahwa ada yang lebih tinggi lagi di sebelah sini. Misalkan seperti itu. Sebelum saya jelaskan langkah-langkah algoritma hill climbing, saya rangkum dulu beberapa langkah umum dari algoritma hill climbing ini sendiri. Algoritma hill climbing tidak membangun solusi secara bertahap seperti yang dilakukan algoritma greedy. Jadi kayak kemarin kalau misalkan algoritma greedy itu dimulai dari himpunan kosong solusinya, kemudian untuk iterasi berikutnya kita akan mulai menghimpun solusi berikutnya atau adalah variabel keputusan yang pertama. Kemudian nanti mungkin iterasi berikutnya jika masih bisa ditemukan solusi yang lebih baik, itu adalah variabel keputusan yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau di hill climbing ini sendiri nanti langsung membangun solusinya adalah secara utuh. Jadi solusi dari semua variabel keputusannya langsung sudah didapatkan. Kemudian di sini, namun setiap langkah algoritma ini selalu melibatkan solusi yang lengkap. Ini tadi. Jadi solusinya adalah solusi utuh. Jadi misalkan kita punya 4 variabel keputusan, berarti nanti di solusi ketika di iterasi yang pertama atau inisialisasi ya kita punya 4 dari variabel keputusan itu seperti apa. Kemudian di sini langkah umumnya yang pertama dimulai dari solusi acak. Tadi solusi lengkapnya itu kita dapatkan secara acak. Kemudian pencarian di persekitarannya. Jadi ini yang dimaksud dengan modifikasi tadi, dilakukan pencarian di persekitarannya. Dan menemukan satu, jadi di antara beberapa banyak solusi di persekitarannya itu tadi, kita akan menemukan satu dengan nilai fungsi tujuan tertinggi. Jadi climb the hills yang tadi dimaksud. Jadi akan ditemukan satu dengan nilai fungsi tujuan tertinggi. Sehingga kemudian proses berulang hingga optimum lokal akan diperoleh. Yaitu tidak ada persekitaran yang memiliki solusi yang lebih baik tadi. Langkah algoritma hill climbing yang pertama di sini adalah menentukan solusi awal. Jadi solusi awal di sini adalah solusi lengkap. Tadi yang dimaksud adalah misalkan kita punya 4 variabel keputusan, dan di situ 4 variabel keputusan itu juga bentuknya atau bilangannya juga harus sudah kita tentukan atau kita dapatkan di solusi awal di sini. Kemudian sifatnya di sini harus visible. Jadi solusinya di sini harus memenuhi semua batasan atau kendala yang ada. Kemudian langkah yang kedua di sini mengevaluasi solusi. Jadi dimaksud dengan mengevaluasi solusi di sini adalah menghitung nilai fungsi tujuannya. Jadi kalau kita misalkan punya solusi di sini, kita akan menghitung nilai fungsi tujuannya di langkah yang kedua. Kemudian jika merupakan solusi yang terbaik atau optimal, maka berhenti. Ini adalah ketika kondisi misalkan kita sudah tahu solusi optimalnya. Tapi biasanya beberapa kondisi malah kita tidak punya solusi optimalnya. Itu yang harus kita cari padahal. Tapi kalau misalkan kita punya solusi optimalnya, di sini bisa dijadikan kondisi berhenti. Kemudian yang ketiga di sini, lakukan persekitaran pada solusi.
Jadi ini yang dimaksud tadi adalah memodifikasi. Jadi kita punya solusi tadi, kita modifikasi atau biasanya beberapa buku menyebutnya adalah melakukan operator atau operasi di solusi tersebut. Jadi akhirnya akan kita temukan ketetanggaannya atau persekitarannya. Jadi awalnya di sini kita punya satu solusi, ada kemungkinan ketika kita lakukan ketetanggaannya, di sini kita akan punya 10 solusi. Jadi kalau di jumlah kita punya 11, tapi di persekitarannya di sini punya 10 solusi. Kemudian cek solusi baru. Jadi tadi 10 solusi tadi kita cari yang paling bagus. Yang paling bagus di sini berarti ya berdasarkan fungsi tujuannya. Kalau misalkan memaksimumkan berarti kita ambil yang paling besar nilai fungsi tujuannya. Kalau fungsi tujuan kita minimumkan berarti kita harus pilih satu yang paling kecil. Itu yang disebut sebagai solusi baru. Jadi 10 kita pilih satu solusi yang paling bagus. Itu yang disebut sebagai solusi baru. Kemudian kita checking. Jadi di sini ada 3 kondisi ya. Jadi yang pertama, jika merupakan solusi terbaik, jadi kalau misalkan tadi kita punya solusi eksaknya atau solusi optimalnya, jika tadi solusi baru di sini sama dengan solusi yang terbaik, maka kita akan berhenti iterasinya. Namun kalau misalkan ini tidak dipenuhi, kita masuk ke kondisi yang kedua di sini. Sebaliknya, jika solusi baru, jadi solusi baru tadi yang paling bagus tadi, lebih baik dari solusi saat ini, maksudnya adalah solusi di awal di sini, maka diupdate. Jadi yang kita pilih adalah yang solusi baru. Ini tadi, solusi baru sebagai solusi saat ini. Jadi kita update itu. Jadi biasanya makna update itu tadi. Jadi kita pilih yang paling bagus atau solusi baru kalau misalkan lebih bagus dari solusi lama. Jadi yang solusi baru itu yang kita simpan atau kita jadikan solusi saat ini. Kemudian kita akan kembali ke langkah 3. Jadi kita lakukan persekitaran lagi dari solusi saat ini tadi. Kalau misalkan kondisi ini tidak dipenuhi, berarti kita masuk ke langkah 3 di sini. Bukan langkah 3 ya, maksudnya langkah 4 tapi harusnya yang ketiga di sini. Sebaliknya, jika tidak lebih baik dari solusi saat ini, maka berhenti. Jadi kayak misalkan solusi baru di sini nanti tidak lebih bagus dari solusi saat ini, jadi kita akan berhenti. Kemudian selesai. Ini. Kita masuk ke contoh 1 ya. Jadi ini permasalahan PLI murni atau biner. Kita coba. Oke, kita coba contohnya. Di sini kita punya fungsi tujuannya adalah maksimumkan, yaitu Z sama dengan X1 ditambah 2X2, di sini sampai ditambah X5. Di sini variabel keputusannya kalau kita lihat ada 5 ya. Jadi X1, X2, X3, X4, dan X5. Jadi ada 5 variabel keputusan. Di sini sifatnya adalah biner. Jadi kalau tidak 0 ya 1 di sini. X1 sampai X5-nya. Kemudian ada 3 batasan. Nanti untuk selanjutnya kita anggap ini sebagai batasan yang pertama. Ini batasan yang kedua, ini batasan yang ketiga. Jadi batasan yang pertama di sini jumlahannya dengan koefisiennya sama semua yaitu 1, kurang dari sama dengan 4. Tetapi di sini X1 tambah 2X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 10. Kemudian batasan yang ketiga 3X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah 2X4 kurang dari sama dengan 30. Jadi ada 3 batasan. Pertama, kedua, dan ketiga. Langkah yang pertama di sini untuk penyelesaiannya menentukan solusi awal. Jadi tadi solusi awal di sini adalah solusi yang lengkap, kemudian sifatnya harus visible dan ditentukan secara acak. Jadi misalkan ini adalah solusi awal kita S0, maksudnya di sini adalah ketika inisialisasi. Jadi S-nya iterasi ke 0. Di sini berupa solusinya. Ini bermakna adalah X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0, X4-nya sama dengan 1, X5-nya sama dengan 0. Ini yang dimaksud dengan solusi lengkap.
Jadi semuanya sudah mengandung X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa, dan X5-nya berapa. Jadi sudah solusi lengkap di sini. Kemudian di sini kok bisa ada 10, 0, 10, kok nggak 011 atau apa gitu. Ya, bebas. Jadi di sini sifatnya adalah secara acak. Jadi tidak harus seperti ini. Yang penting adalah sifatnya dia lengkap dan visible. Jadi jangan berikan ini adalah angka 4. Kalau misalkan kita berikan angka 4, pasti kan jadinya invisible. Karena tadi syaratnya bahwa X1 sampai X5 di situ harus biner. Nah, itu. Jadi di sini harus visible, jadi harus biner, plus harus memenuhi 3 batasan tadi. Jadi kalau ini dicek, kita masukkan ke 3 batasan, di situ pasti memenuhi semua di sini. Jadi ini maknanya diperoleh dari sini solusi ini X1-nya sama dengan X4 juga, nilainya adalah 1. Sedangkan di sini X2, X3 dan X5 di sini nilainya adalah sama dengan 0 di sini. Dan mereka visible semua. Oke, kemudian langkah yang kedua, mengevaluasi solusi awal. Jadi ini solusi awal kita evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini adalah kita menghitung nilai fungsi tujuannya. Jika merupakan solusi terbaik, maka berhenti. Di sini kita diasumsikan kita tidak tahu solusi terbaiknya ya, atau solusi optimalnya. Jadi kita di sini hanya mengevaluasi solusi awal, itu saja. Jadi di sini setnya tadi kita punya 1 ditambah 2X2, ditambah X3, ditambah 3X4, ditambah X5. Kita substitusikan nilai ini tadi ke sini. Jadi kita akan punya di sini setnya sama dengan 4. Oke. Jadi ini adalah solusi kita. Solusi awal. Jadi ini adalah solusinya dengan setnya adalah sama dengan 4. Kita masuk ke langkah 3. Jadi langkah 3 di sini bisa kita sebut sebagai iterasi 1 ya. Jadi kayak tadi itu masih diinisialisasi, kemudian kita mengevaluasi solusi awal kita. Di sini kita bisa mulai melakukan persekitaran pada solusi, yaitu dengan cara menerapkan operasi atau dilakukan modifikasi menggunakan operator tertentu pada solusi tadi sehingga didapatkan ketetanggaannya atau neighbornya atau persekitarannya itu sama. Jadi ketetanggaannya, neighbornya atau persekitarannya itu sama. Jadi kita terapkan modifikasi sehingga kita harapannya akan menemukan persekitarannya. Jadi ini bebas ya, jadi macam modifikasinya seperti apa itu bebas. Ini misalkan kita lakukan modifikasinya adalah seperti ini. Jadi kita setting XI-nya di sini adalah X operator. Jadi maksudnya gini, misalkan kita tentukan dulu X operatornya adalah X1. Kita punya 5 variabel ya. Jadi X operatornya misalkan yang pertama adalah X1. Di sini tadi kita punya X1 itu nilainya sama dengan 1. Jadi dia akan memberikan nilai untuk X yang lain sebesar 1. Jadi tadi kita punya solusi awal apa? 1, 0, 0, 1, 0. Jadi yang di sini kita lakukan modifikasi atau di sini operasi tertentu ya. Atau kita gunakan operator tadi. Awalnya kita punya 1, 0, 0, 1, 0. Jadi kita switch atau kita berikan nilai untuk X yang lain. Jadi di sini X2 yang awalnya 0 kita berikan nilai 1. Jadi berikan nilai yang sama dengan X1-nya. Jadi kita punya nilai setnya, kalau kita masukkan ke fungsi tujuan, di sini setnya sama dengan 6. Apakah visible? Kalau kita cek pasti visible di sini. Ini bisa kita kita masukkan lagi. Jadi di sini kok bisa visible ya kita masukkan atau substitusikan ke 3 batasan itu. Jadi pasti visible. Dan di sini semuanya biner. Jadi pasti juga visible. Kemudian yang kedua di sini tadi kan kita sudah melakukan pergantian di X2. Di sini kita melakukan pergantian di X3. Jadi yang awalnya 0 di sini jadi 1. Tapi ininya tetap. Jadi yang solusi awal kita replace atau kita gantikan dengan si operator tadi. Jadi ini X3-nya digantikan 1. Yang di sini X4-nya digantikan 1, otomatis tetap. Yang di sini X5-nya digantikan 1. Nah, kita dapatkan setnya adalah seperti ini dan visible semua. Berikutnya begitu juga untuk X operatornya misalkan kita gunakan yang
X2. Tadi di solusi awal X2-nya itu nilainya sama dengan 0. Jadi X berikutnya di sini kita berikan nilai 0. Jadi ini untuk X3 kita gantikan 0. Di sini X4-nya kita gantikan 0. X5-nya kita gantikan 0 di sini. Kalau misalkan kenapa kok X1-nya tidak digantikan 0 juga, itu bebas. Jadi kalau misalkan kalian mau menggantikan atau kita mau melakukan operator seperti itu tidak masalah. Atau misalkan ini kenapa kok harus ada ini, atau kenapa tidak cukup dengan X1 itu tadi, juga nggak masalah. Tetapi semakin banyak modifikasi atau operasi yang kita lakukan di sini, pasti nanti kecepatan kita menemukan solusi terbaiknya itu semakin cepat di sini. Oke, di sini kita punya X3, jadi kita berikan nilai yang sama untuk X4 di sini sama dengan 0. Di sini X5-nya sama dengan 0. Kemudian X4-nya tadi sama dengan 1. Jadi di sini yang awalnya X5-nya di sini nilainya 0, di sini menjadi 1. Jadi di sini kita pilih, maksudnya modifikasinya di sini adalah kita lakukan pergantian atau kita replace nilai di mana untuk variabel keputusan berikutnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan operatornya adalah X1, berarti yang kita ganti adalah X2, 3, 4, dan 5. Kemudian kalau X2, yang kita gantikan adalah X3 dan 5. Kalau misalkan X3, yang kita gantikan adalah X4 dan X5. Kalau X4, yang kita gantikan adalah X5. Kalau kita lihat di sini, visible semua. Oke, tapi ternyata di sini, tadi modifikasi yang pertama di sini setnya adalah yang paling besar nilainya. Setnya sama dengan 6. Jadi di sini adalah dia adalah yang terbaik dari keseluruhan persekitaran. Jadi di sini kita setting menjadi solusi baru. Jadi persekitaran tadi sebanyak 10, kita cari yang paling bagus, itu yang kita jadikan sebagai solusi baru. Kemudian langkah yang keempat di sini adalah cek solusi baru. Jadi solusi baru tadi adalah ketika setnya sama dengan 6. Dan kemudian solusi yang lama atau yang solusi awal di sini setnya adalah berapa tadi? 4. Jadi otomatis ya lebih bagus yang ini kan. Berarti di sini harus kita pilih. Jadi di sini S iterasi 1 yang kita gunakan adalah yang solusi baru di sini. Jadi kembali ke langkah 3. Kembali ke langkah 3, berarti kita masuk ke iterasi yang kedua. Jadi ini udah mulai berulang lagi ya. Jadi langkah-langkah 3 di sini. Jadi misalkan kita punya solusi yang baru tadi, atau solusi dari iterasi 1 tadi, berarti kan adalah ketika setnya sama dengan 6, kemudian kita punya solusinya adalah 1, 1, 0, 1, 0. Jadi kita lakukan modifikasi yang sama di sini. Harus sama ya. Jadi kalau misalkan modifikasi pertama bentuknya adalah seperti ini, modifikasi yang kedua ya juga seperti ini. Jadi di solusi yang baru di sini atau solusi iterasi 1, kita punya X1-nya sama dengan 1. Jadi kita gantikan yang ada di X2 di sini dengan 1, kebetulan tetap ya. Jadi di sini setnya sama dengan 6 dan visible. Kemudian kita gantikan yang ada di X3 di sini dengan 1. Z-nya menjadi 7, di sini visible. Kemudian di sini solusi tadi kita gantikan X4-nya dengan 1, jadinya bentuknya tetap. Atau di sini solusinya tetap, Z-nya sama dengan 6. Kemudian di berikutnya di sini kita gantikan X5-nya dengan 1. Di sini Z-nya jadi 7. Jadi ada 2 yang nilainya besar di sini. Ini dan ini. Oke, kemudian untuk yang solusi terbaik di iterasi 1 tadi, atau solusi terbaiknya ya, di sini X2-nya sama dengan 1, maka diperoleh X3-nya kita gantikan 1, jadi Z-nya 7, 7 lagi. Kemudian X4-nya kita gantikan 1, yaitu 6 di sini Z-nya. Kemudian di sini X5-nya kita gantikan 1, di sini kita dapat 7 lagi. Jadi 7-nya ada 4 di sini. Oke, berulang untuk yang X3. Jadi X4-nya kita gantikan dengan 0, X5-nya kita gantikan 0. Kita punya di sini solusi untuk
8 dan 9 di sini. Kemudian kita X4-nya sama dengan 1. Di sini berarti kita gantikan X5-nya menjadi sama dengan 1. Di sini setnya sama dengan 7. Visible juga. Ini ada beberapa yang memberikan nilai fungsi tujuan sama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini setnya sama dengan 7. Kita harus memilih satu yang terbaik atau yang paling besar. Karena di sini ada 7, bedarnya bebas, boleh dipilih salah satu. Jadi tetap harus satu ya. Jadi dipilih salah satu saja. Boleh yang X4 di sini, S4 di sini, S5, S10 bebas. Tapi biasanya kalau berdasarkan komputasi yang paling mudah ya, kita ambil yang keluar duluan di sini, jadi yang paling depan. Jadi ini adalah kita jadikan solusi baru. Ini adalah solusi baru kita. Dengan Z-nya sama dengan 7. Langkah 4, di sini kita cek solusi baru. Ternyata di sini solusi barunya tadi kan Z-nya sama dengan 7. Solusi terbaik di iterasi 1, Z-nya adalah 6. Jadi ini lebih bagus. Jadi ini yang kita simpan atau ini yang kita jadikan solusi saat ini. Yaitu dengan Z-nya sama dengan 7. Kemudian kembali ke langkah 3 lagi. Kembali ke langkah 3, berarti di sini sudah masuk ke iterasi 3. Jadi lakukan persekitaran kembali pada solusi tadi, solusi saat ini, atau yang terbaik di iterasi kedua tadi. Di sini dengan cara yang sama ya. Jadi kita sudah punya solusi saat ini adalah 1, 1, kemudian 1, 1, 0. Jadi di sini kita gantikan dengan 1, ini gantikan dengan 1, gantikan dengan 1, gantikan dengan 1. Di sini adalah Z-nya. Ini besar, Z-nya sama dengan 8, tapi ternyata di sini invisible. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke batasan pertama, di sini nanti akan invisible. Jadi batasan pertama di sini tidak dipenuhi. Ya, di batasan pertama. Oke, dengan cara yang sama untuk X2-nya, gantikan ini dengan 1. 1 dan 1, di sini juga Z-nya 8, tapi juga invisible. Begitu juga untuk X3 dan X4. Kita dapatkan ini ada Z sama dengan 8, tetapi sifatnya di sini invisible. Solusi ini ketika S4, S8, S9, dan S10 memang benar Z-nya 8. Jadi dia yang memang terbesar, tapi sifatnya di sini invisible. Jadi ada batasan yang tidak dipenuhi. Jadi tidak boleh dipilih. Jadi yang kita pilih adalah yang Z-nya sama dengan 7. Jadi kita pilih yang Z-nya sama dengan 7. Bisa kita pilih salah satu, yaitu misalkan ini. S1 dengan solusinya adalah X1-nya sama dengan 1, dan seterusnya ini. Menjadi solusi baru. Ke langkah 4, jadi cek solusi baru. Jadi ini solusi baru, kita punya setnya sama dengan 7, kemudian ini adalah solusi saat ini. Dengan setnya sama dengan 7, jadi sama. Jadi solusi baru di sini tidak lebih baik dari solusi saat ini. Jadi maka iterasinya berhenti. Dengan solusi saat ini adalah yang kita pilih adalah ini. Jadi meskipun sama, jadi ini kebetulan sama ya. Tapi yang benarnya kalau misalkan ini berbeda dan ini tidak lebih baik, yang kita pilih adalah yang solusi saat ini nih. Jadi yang ini, bukan solusi baru. Jadi solusi permasalahan tadi, ini adalah ini. S di iterasi yang kedua tadi, jadi X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 1, X4-nya sama dengan 1, X5-nya sama dengan 0. Dengan Z-nya sama dengan 7. Jadi ini pertahapan dari algoritma hill climbing. Jadi biasanya kalau misalkan di meta heuristik ya, jadi kayak ini tadi kita solusinya sudah terbentuk langsung seperti ini. Jadi 1, 1, 1, 0. Kalau misalkan di beberapa algoritma heuristik dan meta heuristik lainnya atau ini juga biasanya si hill climbing ini juga direpresentasikan dengan bentuk yang lain. Nanti baru dibawa ke bentuk 1, 0 seperti ini. Biasanya direpresentasikan dengan bilangan real. Bilangan real. Jadi bukan
10. Jadi meskipun batasannya adalah yang diminta bilangan biner, biasanya nanti kalau di metaheuristik tuh kita bermain dengan bilangan real, tapi nanti kita codingkan atau dibuat kode akhirnya bisa menjadi ini bilangan biner sesuai dengan batasan yang diminta. Oke, saya kira sampai di sini ya. Jadi ini adalah algoritma hill climbing-nya. Jadi kalau misalkan kita bekerja dengan data yang cukup besar atau misalkan dengan variabel yang cukup banyak, pasti tadi yang kayak solusi persekitaran itu pasti ya perhitungannya bakal lebih panjang lagi dan solusinya mungkin kalau jumlah iterasinya bisa ada kemungkinan dikit, tapi itu ya sangat tidak mungkin gitu biasanya gitu. Oke. Cukup sekian ya dari saya. Jadi nanti seperti biasa kita ketemu di hari Selasa. Kelompok yang ingin membahas ini silakan chat via WA ke saya. Nanti hari Selasa akan saya umumkan kira-kira kelompok siapa yang boleh membahas ini. Dan di hari Selasa juga kita adakan diskusi. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa tanya jawab di situ. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah. Mungkin ya cukup pertemuan singkat saja di situ. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.